Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan terkait praktikum analisa statistika terapan terkait clustering kondisi sungai Provinsi Jawa Tengah yang diampu oleh Bapak Roni Susetyoko, SSI, MSI. Nah, analisis ini disusun oleh, perkenalkan saya sendiri yakni Indah Sustiawati, NRP 33226006. Bersama teman saya, Saya Ferman Nazilin Abhan dengan NRP 33226011. Dan saya Firmanda Wahyunita dengan NRP 33226026. baik. Selanjutnya, latar belakang kami mengambil analisis ini yakni di Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa, terutama dalam hal pertanian. Banyaknya lahan pertanian diperlukannya sistem pengairan di setiap wilayah untuk menjaga ketersediaan air yang cukup. Sungai tersebar di beberapa wilayah di Jawa Tengah yang diharapkan bahwa sungai tidak hanya akan meningkatkan ketersediaan air untuk sawah, tetapi juga akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan analisis terkait analisa data pemerintahan. Analisis data ini meliputi EDA, yakni eksploratif, data analisis, clustering Cummins, aglomeratif, dan DBSCAN. Tujuannya untuk memantau melihat performa dan indikator di bidang pertanian sebagai bahan masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah dalam pengambilan keputusan perencanaan dan pembangunan daerah. Untuk tujuannya sendiri, yakni menganalisis hubungan debit air sungai terhadap tingkat kekeringan, mengevaluasi dampak sistem pengairan terhadap mitigasi kekeringan, meningkatkan pemahaman tentang pemanfaatan sumber daya air alam, membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait manajemen sumber daya air guna mengurangi dampak kekeringan di wilayah tersebut. Metode yang kami gunakan meliputi EDA, clustering Cummins, clustering aglomeratif, dan clustering DBSCAN. Metodologi meliputi input data, pre-processing, EDA, dengan clustering Cummins, aglomeratif, DBSCAN, evaluasi model, dan terakhir implementasi dan analisis. Nah, dataset yang kita ambil berasal dari data Jateng Prof dengan variabel yang kita ambil yakni tanggal, kabupaten atau kota, sungai, kilimpas, kanan, kiri, sungai, dan kebutuhan. Nah, pada pengambilan dataset ini ada beberapa yang kita lakukan untuk penghapusan data dikarenakan data yang kurang lengkap. Berikut nilai rata-rata setiap variabel berdasarkan sungai. Ditinjau dari nilai rata-rata setiap variabel memiliki hubungan antar variabel satu dengan yang lainnya. Variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh terkait kondisi sungai di Provinsi Jawa Tengah. Berikut persentase nilai variabel berdasarkan tahun. Dilihat di grafik perubahan persentase air sungai di sisi kiri, kanan, tengah, serta kebutuhan air selama periode tahun. Persentase air sungai di sisi kiri dan kanan cenderung berbanding terbalik. Ketika persentase air di sisi kiri meningkat, persentase air di sungai di sisi kanan menurun, dan sebaliknya. Persentase kebutuhan air yakni konstan sepanjang waktu. Persentase air sungai di beberapa kabupaten atau kota. Berikut grafiknya, menunjukkan bahwa kebutuhan air sungai di setiap kabupaten atau kota bervariasi dan tidak selalu sebanding dengan ketersediaan air. Diketahui ada beberapa kabupaten atau kota yang memiliki persentase air sungai lebih dari 100%, yang berarti ada kelebihan air sungai di daerah tersebut. Terdapat beberapa anomali pada grafik, seperti lonjakan tinggi pada persentase air sungai yang melimpas di Banyumas dan lonjakan rendah pada persentase air sungai yang dibutuhkan di Kebumen. Ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi air sungai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah korelasi antar variabel yang kita gunakan di sini. Di sini kita bisa melihat pada korelasi positif tertinggi terdapat antara sungai Q Limpas dan Q Sungai dengan nilai 0,98. Ini menunjukkan bahwa kedua sungai memiliki pola debit yang sangat mirip selama periode tersebut. Lalu untuk korelasi negatif terendah terdapat di antara dua variabel Q Limpas dan Q Kebutuhan dengan nilai minus 0,81. Ini menunjukkan bahwa kedua sungai memiliki pola debit yang sangat mirip selama periode tersebut, meskipun secara negatif. Selanjutnya adalah plot hubungan antar variabel dengan variabel yang lainnya, di mana yang pertama adalah adanya korelasi positif yang kuat antar variabel Q Limpas dan Q Sungai. Selanjutnya terdapat korelasi positif yang kuat antara variabel kanan dan kiri, dan selanjutnya ada korelasi positif yang sedang antara variabel kanan dan kiri dan sungai.
Dan lagi ada korelasi positif yang lemah antara variabel Q limpas dengan variabel kebutuhan. Lalu ada lagi korelasi positif yang lemah antara variabel Q sungai dengan variabel kebutuhan. Selanjutnya ada korelasi negatif yang lemah antar variabel Q limpas kanan dan kiri, dan ada korelasi negatif yang lemah antara variabel kanan, kiri, dan kebutuhan. Selanjutnya adalah korelasi debit sungai. Di sini kita melihat adanya hubungan tiap variabel yang tidak memiliki korelasi nilai yang negatif, dan untuk nilai positif yang tertinggi terdapat pada variabel Q limpas dan Q sungai dengan nilai 0,98. Ini menunjukkan bahwa kedua sungai memiliki pola debit yang sangat mirip selama periode tersebut. Lalu untuk korelasi positif terendah terdapat pada variabel Q limpas dan kanan dengan nilai 0,08. Ini menunjukkan bahwa kedua sungai memiliki pola debit yang sangat mirip selama periode tersebut, meskipun kemiripannya itu tidak terlalu tinggi banget. Selanjutnya adalah plot hubungan antar variabel dengan variabel lainnya. Di sini ada korelasi positif tertinggi antara variabel kiri dan kanan. Selanjutnya ada korelasi yang negatif terendah antara variabel sungai dan kebutuhan. Lalu di sini ada korelasi positif yang sedang terlihat antara sungai kiri dan kanan dan sungai. Selanjutnya ada korelasi negatif yang lemah terlihat pada variabel sungai kiri, kanan, dan kebutuhan. Nah, kita sekarang masuk di clustering K-means, di mana pada bagian ini kita mengklaster berdasarkan variabel sungai. Jadi yang sebelumnya pada variabel tanggal dan kabupaten itu dihilangkan. Untuk hasil clusteringnya di bagian next. Di sini kita bisa melihat pada hasil clusteringnya menghasilkan dua cluster dengan data noise yang sebanyak 2 saja. Next. Nah, selanjutnya adalah hierarchical clustering. Di sini kita membuat semacam peta dendrogram istilahnya, di mana cluster-cluster ini ditandai dengan warna biru muda, biru tua, merah, dan hijau. Dan cluster yang berdekatan dalam dendrogram tersebut memiliki karakteristik yang cukup mirip antar berdekatannya. Selain itu, klaster yang masih bercabang tetapi memiliki warna yang sama menunjukkan bahwa mereka memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi masih termasuk dalam satu kelompok klaster yang lebih besar. Untuk bagian selanjutnya, saya serahkan pada teman saya. Baik, selanjutnya yaitu metode clustering aglomeratif. Kita bahas sedikit, clustering aglomeratif itu bisa dimulai dari level terendah atau cluster per individu, dan secara berangsur-angsur menggabungkannya menjadi cluster yang lebih besar. Dari hasil clustering data yang kami gunakan menggunakan metode ini menghasilkan 3 cluster, yaitu cluster 0, 1, dan 2, di mana 0 adalah noise. Dan dapat terlihat di sini tuh cukup banyak ya noise yang dihasilkan dari metode clustering aglomeratif ini. Selanjutnya ada DB-Scan atau Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise, yaitu clustering dalam analisis data yang fokus pada menemukan cluster berdasarkan kerapatan data. Nah, ini tuh bekerja dengan cara identifikasi core points atau titik pusat sebuah cluster gitu. Nah, memiliki cukup banyak tetangga dalam jarak tertentu. Nah, di sini kami akan menampilkan perbandingan dari ketiga hasil clustering yang telah kami lakukan, di mana terlihat bahwa metode clustering K-means memiliki data noise yang lebih sedikit daripada aglomeratif dan DB-Scan. Ini mengindikasikan bahwa clustering K-means lebih cocok untuk data yang kami gunakan. Nah, ini adalah geomaps dari hasil masing-masing clustering dari dashboard yang sudah kami buat menggunakan platform Google Data Studio. Nah, bulatan-bulatan tersebut yang berwarna-warni itu mengindikasikan setiap kota atau kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Sedangkan bentuk bulatan yang besar atau kecil atau sedang itu adalah mengindikasikan clusteringnya. Jadi misal yang paling kecil, bulatan yang paling kecil itu adalah cluster yang paling kecil, yaitu 0 atau -1. Sedangkan semakin besar, maka semakin besar juga clusternya. Evaluasi model menggunakan Silhouette Score untuk mengukur seberapa baik suatu objek dikelompokkan dalam sebuah cluster. Nilai Silhouette Score ini berkisar dari -1 hingga 1, di mana nilai yang tinggi menunjukkan bahwa objek tersebut mirip dengan clusternya sendiri dan berbeda dengan cluster lain. Metode K-means dan aglomeratif memiliki Silhouette Score yang hampir sama dan tinggi, menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelompokkan objek-objek. Sedangkan metode DB-Scan memiliki Silhouette Score yang lebih rendah, menandakan kurang optimal dalam mengelompokkan objek. Nah, dalam kasus ini, EDA membantu dalam pemahaman awal terhadap data terkait debit air sungai di Jawa Tengah. Sedangkan hasil clustering menggunakan 3 metode yang berbeda, yaitu aglomeratif, K-means, dan DB-Scan, menunjukkan bahwa metode K-means cenderung paling efektif dengan hanya sedikit data noise. Sementara aglomeratif dan DB-Scan mungkin kurang cocok untuk clustering data tersebut karena menghasilkan banyak sekali noise. Sekian yang dapat saya sampaikan sama teman-teman saya penjelasannya sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.